Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Indrianti, NIM 19 12 10 55. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah saya praktekkan pada mata kuliah pemrograman client server, di mana dalam mata kuliah ini yaitu membuat aplikasi point of sale. Untuk itu, langsung saja di sini yang dibutuhkan yaitu XAMPP, kemudian Visual Studio Code, dan juga Postman. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pastikan Apache dan MySQL itu sudah berjalan atau running. Kemudian ada Visual Studio Code. Untuk sebelum ke code-nya, kita akan ke database. Di sini database-nya yaitu DBPCS yang memuat 4 tabel. Yang pertama admin, item transaksi, produk, dan transaksi. Di dalam tabel admin sendiri itu terdapat ID, email, password, dan juga nama. Untuk tabel yang kedua, item transaksi, ini ada ID, transaksi ID, produk ID, quantity, harga saat transaksi, dan subtotal. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel produk, memuat ID, admin ID, nama, harga, dan juga stok. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel transaksi, terdapat ID, admin ID, tanggal transaksi. Jadi di sini tanggal yang dimaksud tanggal transaksi, kemudian total. Jadi database yang akan digunakan. Selanjutnya kita ke code-nya. Sebelumnya kita akan ke config untuk menyambungkan database. Nah, di sini sudah terhubung dengan database yang ada di phpMyAdmin, di mana hostname-nya itu localhost, username-nya root, kemudian database-nya dbpcs sesuai yang ada di phpMyAdmin yang dbpcs. Kemudian langsung ke model terlebih dahulu, model madmin. Nah, di sini ada kelas madmin extend CI model. Di sini ada function construct, di mana function construct ini untuk memanggil constructor. Yang pertama ini ada function getAdmin, public function getAdmin. Kemudian ada squery this db getAdmin. Nah, ini fungsinya untuk memanggil data yang ada di tabel admin. Kemudian query ini di return result array. Kemudian kita ke controller admin. Nah, di sini ada kelas admin, extend CI controller, terus kemudian ada public function index. Kemudian pada line 7 ini ada $this load model madmin, di mana ini code ini fungsinya untuk meload atau memuat model, di mana di dalam code ini memuat model yang dengan nama madmin yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada $data admin this madmin get admin, ini untuk mendapatkan data dari database, di mana ini modelnya madmin, getAdmin ini adalah function yang sudah dibuat pada model madmin. Kemudian ada $this load view admin, $data, ini untuk menampilkan data dari data admin dari database ke browser. Kita lihat view admin. Sini bagian body ini ada table border 1, di mana border ini untuk ketebalan garis tepi 1. Kemudian di dalam tabelnya ini ada nama dan juga email. Di sini menggunakan perulangan for each.
$admin as $row. Kemudian yang ditampilkan yaitu $row email nama. Jadi for sini untuk menampilkan semua data. Ulangannya menampilkan semua data yang ada di tabel admin. Itu langsung saja buka. Sini localhost CIPCS index.php admin. Nah, ini tampil semua data yang ada di database. Sesuai. Dan setelah itu kemudian mencoba membuat API tanpa library dengan nama API Simple. API Simple. Sini. Di sini ada kelas API Simple Extend CI Controllers, terus kemudian ada function index. This float model madmin ini untuk memuat atau memuat model madmin. Kemudian $data admin this madmin get admin ini tentu saja untuk mendapatkan data admin dari tabel admin yang sebelumnya ada function get admin di bagian model madmin. Kemudian membuat $data.json di sini bertipe array, dan di sini ada kebutuhan untuk membuat format success, message, dan juga data. Di dalam data.json array ini, sukses ini bernilai true, kemudian message-nya ada data found, dan untuk datanya sendiri yaitu $data admin. Jadi ini datanya dari tabel yang ada di database. Kemudian untuk menampilkannya yaitu cukup dengan echo JSON _encode $data.json. Untuk itu langsung buka ke Postman. Plus sebelumnya di sini sudah ada workspace yang sudah dibuat dengan nama CIPCS. Kemudian kita langsung mencoba mengetes tadi terkait API simple yang sudah dibuat. Di sini metodenya get, kemudian di sini kita pakai dulu. Kemudian yang admin ini diganti menjadi API simple. Kemudian send. Nah, di sini success through message data found. Di sini bisa diubah menjadi JSON. Tampilannya akan seperti ini. Ini juga bisa dinaikkan.
Selain di Postman, di sini juga bisa di browsernya. Langsung dibuka di browser. Sini AP simple. Nah, untuk di browser ini cukup klik kanan, kemudian inspect. Kemudian klik network. Kemudian di refresh. Nah, di sini muncul API simple. Ini tinggal diklik API simple. Nah, di sini muncul data found success true. Selanjutnya yaitu membuat API yang menggunakan library. Namun sebelumnya harus mendownload CI REST server. Di sini saya sudah mendownload CI REST server. Ini. Nah, ini untuk folder-foldernya di-copy, dimasukkan ke dalam CI PCS Brian application. Sini juga sudah ada folder API. Untuk bukanya kita buka di browser. Localhost CIPCS index.php example. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini, REST server. Kemudian untuk API yang menggunakan library, di sini namanya API underscore pcs.php. Di sini kita ada class API PCS Extend REST Controller, di mana di sini awalnya juga merupakan CI controller, namun diubah menjadi REST controller setelah mendownload CI REST server. REST controller ini juga sudah extend CI controller, jadi sini nama kelasnya sama dengan nama filenya appcs. Nah, dengan menggunakan REST controller, ini juga bisa mendeteksi HTTP verbs. Ada get, put, post, dan delete. Nah, untuk function yang pertama, kita ada function admin get. Sini $result dsm admin get admin. Nah, ini untuk mendapatkan data admin, di mana di sini ada function get admin yang ada di model madmin yang gunanya untuk mendapatkan semua data dari tabel admin yang ada di database. Kemudian $data.json array. Jika sukses bernilai true, kemudian message-nya data found, data array. Sini ada admin $result. Kemudian ada $dis respond data.json REST controller HTTP OK. Ini untuk permintaan berhasil. Nah, di sini ada function construct untuk mengambil construct. Di sini ada this slot model, modelnya ada madmin. Nah, ketiganya di sini ada juga product model produk, transaksi, item transaksi. Di sini admin get. Kemudian juga ada admin post. Di sini ada function admin post. Sini $validation message. Jadi di sini terdapat validasi jika
email yang diinputkan kosong, maka akan diberikan pesan email tidak boleh kosong. Dan jika email yang diinputkan tidak sama dengan kosong, tetapi email yang dimasukkan itu tidak valid, maka akan menampilkan message format email tidak valid. Yang ketiga itu jika password yang diinputkan kosong, maka akan muncul message password tidak boleh kosong. Jika nama yang diinput kosong, maka akan muncul message nama tidak boleh kosong. Jadi ini jika validation message-nya lebih dari satu, maka akan muncul success false, message-nya data tidak valid. Data validation message. Kemudian jika lolos validasi, $data array email this input post, maka akan jika data valid lolos validasi, maka bisa langsung diinsertkan atau diinputkan ke dalam tabel admin, di mana di sini code-nya $resort, $this sama dengan madmin, insert admin, $data. Madmin ini adalah modelnya yang digunakan, insert admin-nya adalah function yang digunakan untuk menginputkan data ke dalam database. Di sini ada $data JSON array, success true, message dengan insert berhasil, data array admin $resort is response. Di sana untuk itu kita madmin. Ini untuk function insert admin yang tadi, ini pakai function nanti this db insert admin data. Di sini untuk menginsertkan data ke dalam tabel admin. Kemudian ada $insert id this db insert id, itu digunakan untuk mendapatkan insert ID-nya. Kemudian di sini $resort this db get where admin array ID insert ID tadi. Kemudian $resort di return row array. Kemudian di sini ada function update admin yang digunakan untuk mengupdate data admin. Sini code-nya $this db where ID. Jadi nanti diupdate lihat berdasarkan ID-nya. $this db update admin data, kemudian $resort this db get where admin array ID, kemudian di return row array. Kemudian ada function delete admin yang fungsinya untuk menghapus data admin. Sini ada $resort this db get where admin array ID, this db where ID, kemudian $this db delete dari tabel admin. Di sini dari tabel admin berdasarkan ID. Kemudian return $result row array. Kemudian balik ke IPVJS. Nah, di sini ada function admin put. Ini untuk mengupdate. Kemudian di sini juga terdapat validasi, di mana jika email yang diupdate kosong, maka akan muncul message email tidak boleh kosong. Jika email yang diupdate tidak kosong tetapi tidak valid, maka akan muncul message format email tidak valid. Kemudian jika password yang diupdate kosong, maka akan muncul message password tidak boleh kosong. Dan jika nama yang diupdate kosong, maka akan muncul message nama tidak boleh kosong. Kemudian ada if $validation message lebih dari 0. Maksudnya ini ada di sini
lebih dari satu, maksudnya ada yang tidak lolos validasi, maka akan data JSON array suksesnya false, kemudian message data tidak valid, data $validation message. Dan jika lolos validasi, maka akan $data array email this put email ini nantinya akan langsung bisa diupdate dan dimasukkan ke dalam tabel admin. $ID this put ID. Nah, ini nanti update-nya berdasarkan ID yang diupdate. Dan ada $result $this madmin update admin data ID. Ini madmin ini adalah modelnya, kemudian update admin ini adalah function yang ada di function atau metode yang ada di madmin. Ini datanya yang diupdate dan juga ID admin berapa? Tadinya datanya diupdate. Kemudian ada $data JSON array success true, message yang update berhasil, data array admin $result. Kemudian ada function admin delete. Sini untuk menghapus data admin. Ada $this cek nanti. Terus $ID this delete ID. Jadi ini nanti dihapus berdasarkan cukup dengan memasukkan ID. $result this madmin delete admin. Jadi function yang ada di model madmin. $ID. Jika tidak ada ID-nya, maka $data JSON array success false, mestinya ID tidak valid, datanya null. Dan jika ID yang ingin dihapus ada di dalam tabelnya, maka kan $data JSON array ini success true, message-nya delete berhasil, data array admin $result. Nah, di sini ada function login post. Ada $data array email, this input post email, password. Sini terenkripsi MD5. Kemudian $result this admin check login admin. Untuk menambah login ini cek login admin function yang ada di model admin. Sini jika tidak ada data adminnya, akan $data JSON array success false, message-nya email dan password tidak valid. Jika loginnya gagal, maka akan email dan password tidak valid. Kemudian ditambahkan error code 1308 dan datanya null. Jika di sini di madmin terlebih dahulu untuk function check login admin. Nah, di sini ada function public function check login admin data $this dbware $data $result this dbget. Nah, ini mendapatkan data dari tabel admin. Kemudian return $result raw array. Selanjutnya, jika loginnya berhasil, maka jika loginnya berhasil, sini akan mengimplementasikan JWT. Sebelumnya harus mendownload library JWT terlebih dahulu, kemudian mengkopikan verbase di library yang ada di folder JIPCS. Di sini saya sudah kopikan verbase-nya di dalam folder libraries. Kemudian di bagian atasnya, bagian atas ada IPPCS. Di sini ditambahin di libraries verbase JWT JTHP. Ini adalah penyimpanan variables tadi.
Yes, variable string T. Kemudian kembali lagi ke cek login. Nah, sini jika login berhasil, sini juga akan memberikan token di mana memuat payload atau data isinya ID, email, sama kapan token itu dibuat dan kapan expire-nya. Nah, di sini ada statusnya true, message-nya otentitas berhasil, data array, admin desal. Nah, di sini tadi token, juga encode payload is secret key. Di sini $payload ID, result ID. Nah, tadi yang membuat ID, kemudian payload email, dan payload itu dan get time timestamp. Di sini untuk kapan ini itu dibuat dan untuk payload expire get times. Ini untuk mengetahui kapan expire-nya token tersebut. Nah, ini secret key. Untuk secret key-nya itu tokennya pakai secret key. Di sini dibuat private, variable private di atas. Di sini ada private adalah secret key. Nah, untuk isinya sendiri ini terserah, bisa diisi sesuai dengan di sini, diisi bebas. Kemudian sudah cek login admin. Kemudian ada function check token. Nah, di sini nanti $token this input get request header authorization. Ini nanti token ini akan ditaruh di header. Nantinya ada if, ini nanti ada code ini, jika ada tokennya akan akan muncul token, kemudian $token explode ini di spasi, jadi artinya itu, ini artinya pemisah spasi. Jadi itu ada array pertama dan yang kedua adalah tokennya kita. Jadi authorization dan kemudian ada catch exception $e, itu jika error maka akan tampilkan $data_JSON_array success false, message-nya token tidak valid, dan error code-nya 1204, datanya 0. Lalu selanjutnya kita bisa coba di Postman-nya. Kita login. Kalau login datanya harus ada di database terlebih dahulu. Sini ada namanya Dodi, emailnya dodi@gmail.com, passwordnya 12345, kemudian kita send.
Nah, di sini sukses through message autentikasi berhasil dan muncul tokennya. Kemudian kita ke admin. Sebelumnya di sini saya sudah membuat collection agar tersusun rapi. Di sini ada admin, item transaksi, login, password, dan jika transaksi. Langsung lanjutkan ke admin get. Nah, get ini untuk menampilkan data. Get. Kemudian send. Sukses. Nah, di sini menampilkan, di sini bisa diubah menjadi JSON. Nah, di sini datanya sudah tampilkan semua. Kemudian yang post, coba. Yang di sini bagian body yang X www.com and arrow encoded. Sini passwordnya 12345, emailnya. Nah, coba kita ganti emailnya. Jadi indri@gmail.com. Passwordnya sama 1234, namanya ganti. Kemudian send. False, token tidak valid. Nah, di sini tokennya belum dimasukkan, jadi di post admin tadi tokennya di copy. Bagian post admin. Nah, di sini pada bagian authorization, terus pada type di sini kita pilih bearer token. Nah, di sini pastekan tokennya tadi, kemudian send kembali. Nah, di sini sudah ada insert berhasil. Di sini ID-nya 18, emailnya indri@gmail.com, passwordnya ini. Setelah insert berhasil, kita akan coba ke put. Metode put ini untuk mengupdate atau mengubah data. Di sini tadi emailnya indri@gmail.com. Kemudian password 1234, ID-nya di 18, namanya diubah jadi Indrianti. Passwordnya ditambahin 6. Kemudian send. Di sini successful, token tidak valid karena tokennya di sini belum diganti. Di sini type-nya sama, bearer token. Di sini kita kopikan, kita paste token yang digunakan login tadi. Kemudian kita send lagi. Nah, sukses true, message-nya update berhasil. 18, namanya sudah diupdate, passwordnya juga.
Kemudian mencoba function delete. Delete admin ini untuk menghapus data admin. Di sini tidak lupa untuk memasukkan tokennya. Kemudian pada bagian body ini cukup dengan memasukkan ID. Tadi 18. Kemudian send. Successful. Delete berhasil, data admin ini berhasil di delete. Kemudian lanjut ke bagian produk. Sebelumnya kita akan ke code-nya terlebih dahulu. Di sini ada M produk, nama modelnya. Nah, di sini ada kelas M produk extend CI model. Function construct. Di sini ada get product untuk mendapatkan data produk. Di DB select, di sini yang ditampilkan apa saja, yaitu produk ID, produk admin ID, admin nama atau nama admin, kemudian produk nama, produk stok, produk harga. Nah, di sini ini dijoinkan dengan tabel admin. Jadi ini join admin ID sama dengan produk admin ID. Jadi $query this DB get, kemudian return $query result array. Kemudian ada function check product access. Ini digunakan untuk mengecek apakah produknya ada atau tidak. Kemudian $data array ID, jadi ini ID-nya akan dicek. Kemudian $this db where data, $insert this db get, tabel produk. Jika tidak ada, maka akan return false. Jika ada, tentu saja akan return true. Kemudian ada function insert product dalam data. Ini untuk menginputkan atau menginsertkan data produk ke tabel produk yang ada di database. Di sini ada $this db insert product. Ini produk ini adalah nama tabelnya. Data. Kemudian $insert ID, $this db insert ID. Ini untuk mendapatkan insert ID-nya. Kemudian ada $result this db get where ini produk, tabel produk, array ID, $insert ID. Kemudian ada function update product. Data ini untuk mengupdate data produk. Jadi $this db where ID, $this db update product, data tabel. Jadi yang diupdate tadi lihat ID-nya, kemudian diupdate, masukkan lagi ke dalam tabel produk. Kemudian $result $this db get where product array ID, $ID, kemudian $result di return. Dan juga yang terakhir ada function delete product. Di sini untuk function yang ada di model produk ini untuk menghapus produk. Di sini ada $result, $this db get where product di dalam produk array ID. Kemudian $this db where ID, $this db delete dari tabel produk. Kemudian return $result row array. Kemudian langsung ke APWCS-nya bagian produk. Di bagian produk di sini. Nah, ada API product start. Di sini ada function product get. Jadi untuk menampilkan produk, data produk yang ada di tabel produk. Jadi di sini menggunakan this check token. Jadi harus memasukkan token terlebih dahulu sebelum menggunakan.
Kemudian ada $result, $this mProduct. mProduct ini adalah modelnya. Kemudian ada function getProduct yang mendapatkan data dari tabel produk yang ada di database. Kemudian $data.json, array, success true, message-nya data found. Kemudian tampilkan data array produk. Jadi data produknya ini akan tampilkan dalam bentuk array. Produk $result. Nah, kita langsung coba ke Postman. Bagian produk, metodenya get. Nah, di sini selanjutnya produk, metodenya get. Jangan lupa tokennya. Kemudian di paste di sini. Kemudian send. Success through message data found. Sini sudah menampilkan datanya ada 2. Oke. Kemudian ke produk post. Di sini juga membutuhkan untuk cek token terlebih dahulu. Dan juga ada validasi. Di sini validasinya jika admin ID yang diinputkan kosong, maka akan muncul message admin ID tidak boleh kosong. Kemudian jika admin ID tidak kosong tetapi di sini juga dicek adminnya ada atau tidak di bagian model admin dengan fungsinya cek admin access. Kemudian nantinya akan memunculkan message admin ID tidak ditemukan jika tidak lolos dalam pengecekan. Di sini tidak ada di dalam tabelnya. Kemudian jika namanya diinputkan kosong, maka akan muncul message nama tidak boleh kosong. Kemudian harga yang diinputkan jika harga yang diinputkan kosong, maka akan muncul message harga tidak boleh kosong. Kemudian jika harga yang diinputkan tidak kosong tetapi dan tidak numerik, maka maksudnya ini tidak numerik, bukan angka, maka akan muncul message harga harus diisi angka. Kemudian jika stok yang diinputkan kosong, maka akan muncul message stok tidak boleh kosong. Dan yang terakhir adalah jika stok yang diinputkan tidak kosong dan tidak numerik atau bukan angka, maka akan muncul message stok harus diisi angka. Di sini if count $validation message lebih dari 0, jadi ada yang tidak terisi, tidak lolos validasi, maka akan $data.json array, success false, message-nya data tidak valid, data, di sini $validation message-nya. Kemudian jika lolos validasi, $data array, admin ID, di sini $this input post admin ID, nama $this input post nama, harga $this input post harga, stock this input post stock. Ini nantinya akan $result this mProduct insert product $ID, dan di sini akan langsung diinsertkan ke produk. Di model mProduct ini ada function insert product data yang untuk menginputkan atau menginsertkan data produk dalam tabel produk. Di sini ada $data.json array success true, message-nya insert berhasil, datanya bentuk array produk, kemudian $result. Coba Postman post product. Sini memasukkan token terlebih dahulu. Kemudian pada bagian body, di sini ada admin ID. Sini kita ubah menjadi, kita isikan 19.
Kemudian nama produknya misal keyboard. Kemudian harganya 200. Rp200.000. Stoknya 10. Kemudian send. Successful message, data tidak valid, data admin ID tidak ditemukan. Tidak ada. Oke, 18 tadi. Kemudian send. Cek lebih dahulu admin ID 17. Berarti sini admin ID-nya 17. Kemudian send. Nah, successful insert berhasil. Jadi ini data produknya berhasil diinputkan ke dalam tabel. Kemudian akan ke put, produk put. Sini untuk mengupdate atau mengubah data produk. Sini juga menggunakan token, juga ada validasinya. Jika ID yang diubah kosong, maka akan muncul message ID tidak boleh kosong. Jika admin ID kosong, muncul pesan admin ID tidak boleh kosong. Kemudian jika nama yang diubah kosong, maka akan muncul message nama tidak boleh kosong. Jika harga yang diubah kosong, maka akan muncul message harga tidak boleh kosong. Kemudian jika harga yang diubah tidak kosong dan tidak numerik, maka akan muncul message harga harus diisi angka. Kemudian jika stok yang diupdate kosong atau stoknya dikosongkan, akan muncul message stok tidak boleh kosong. Kemudian jika stok tidak kosong dan tidak numerik, maka akan muncul message stok harus diisi angka. Di sini jika count validation message-nya lebih dari 0, maka akan muncul data JSON array successful, message-nya data tidak valid. Untuk datanya ada $validation message. Dan jika lolos validasi, maka admin ID $dispute admin ID, nama, harga stok ini nantinya akan bisa diinputkan ke dalam produk yang sudah data yang diupdate atau diubah, itu bisa langsung dimasukkan ke tabel produk. Di sini ID, $dispute ID, $result, $product ini model, kemudian update product, kemudian function untuk yang digunakan dalam mengubah produk. Dan $data JSON array success true, kemudian message-nya update berhasil, data array-nya product $result. Dan coba update put. Sini jangan lupa token. Dan pada bagian body, di sini tadi admin ID-nya 17, namanya tadi keyboard. Harganya jadi 150.000. 150.000.
stoknya jadi 15. Kemudian send. Sini berhasil, data berhasil. Update berhasil. Setelah itu ke produk delete. Untuk menghapus data produk, sama seperti lainnya, itu memasukkan token terlebih dahulu. Sini tokennya. Sini ada body, ID yang mau dihapus. ID produknya. Kita lihat. Pada tabel produk. Sini ID-nya misal yang ID-nya 1. ID-nya 1. Kemudian send. Ada error. Jika dihapus 15, ID-nya 15. Kemudian send. False, ID tidak valid. Kita cek ID-nya. Nah, 3. Oh, ID-nya 3. 15. ID tidak valid karena tidak ada di tabel produk. 3. Di sini kita coba delete lagi ID-nya 9. Kemudian send. Nah, di sini delete berhasil. Produk ID-nya 9, admin ID 11, namanya keyboard 11. Kemudian setelah ke produk, kita akan ke transaksi. Sebelumnya kita akan ke code-nya terlebih dahulu. Di sini ada modelnya M transaksi. Sini kelas M transaksi extend CI model. Di sini fungsinya ada get transaksi untuk mendapatkan data dari tabel transaksi yang ada di database. $dis DB select ini apa aja yang akan ditampilkan di sini. Yang ditampilkan transaksi ID, transaksi total, transaksi tanggal, dan admin nama. Jadi tabel transaksi di sini juga dijoinkan dengan tabel admin. Jadi admin ID sama dengan transaksi admin ID. $query this DB get, kemudian $query di return. Yang kedua ada function get transaksi bulan ini. Jadi ini untuk menampilkan nantinya untuk menampilkan transaksi pada bulan yang akan diinginkan atau bulan ini. Kemudian $dis DB select. Jadi ini yang diselect. Yang ditampilkan sama seperti yang di atas tadi, ada transaksi ID, transaksi total, transaksi tanggal, admin nama dari tabel transaksi yang dijoinkan dengan tabel admin di admin ID, transaksi admin ID. Kemudian $dis DB where month tanggal ini berdasarkan bulan tanggal date ini. Kemudian $query return $query. Kemudian ada function insert transaksi di sini untuk menginputkan data ke dalam tabel transaksi. Jadi $dis DB insert tabel transaksi. Ini insert ID, $dis DB insert ID untuk mendapatkan insert ID-nya. Kemudian $result, $dis DB get where transaksi, tabel transaksi, array ID, $insert ID. Kemudian return $result row array. Kemudian ada function update transaksi untuk mengupdate data transaksi.
Di sini ada $this DB where ID, $this DB update masuk dalam tabel transaksi. Update mengubah tabel transaksi. $result this DB get where transaksi, array ID $ID, kemudian return $result. Kemudian ada function delete transaksi $ID yang digunakan untuk menghapus transaksi berdasarkan ID. Jadi ini $result, $this DB get where tabel transaksi, array ID. Kemudian $this DB where ID, $this DB delete transaksi. Jadi ini yang dihapus nanti berdasarkan ID-nya. Kemudian return $result array. Kemudian ini juga function check transaksi exist. Jadi ini untuk mengecek apakah transaksi yang ingin dilihat atau diinginkan ada di dalam tabel transaksi atau tidak. Ada $data array ID, jadi yang dicek nanti ID-nya. $this DB where $data, $this DB get yang didapatkan dari tabel transaksi. Jika tidak ada, maka akan return false, tapi jika ada, maka akan return true. Langsung ke APPCS-nya bagian transaksi. Di sini API transaksi start, di sini ada function transaksi get, ada $this token juga. Di sini juga menggunakan token. $result this transaksi ini modelnya, kemudian get transaksi untuk mendapatkan semua data transaksi yang ditampilkan. Kemudian $JSON array success true, message-nya data found, data array transaksi, jadi menampilkan data tabel transaksi ini dalam bentuk array. Kemudian ada function transaksi bulan ini get, ini untuk mendapatkan transaksi pada bulan ini, metode get. Kemudian $result this transaksi, ini model transaksi, kemudian get transaksi bulan ini. Kalau data JSON array success true, message-nya data found, data array transaksi. Kemudian ada function transaksi post, ini untuk menginputkan data transaksi. Di sini juga harus menggunakan token. Kemudian juga ada validasinya. Jika admin ID yang diinputkan kosong, maka akan muncul admin ID tidak boleh kosong. Jika admin ID-nya tidak kosong dan setelah dicek pada bagian tabel admin tidak ada, maka akan muncul pesan admin ID tidak ditemukan. Kemudian jika total yang diinputkan adalah kosong, maka akan muncul message total tidak boleh kosong. Kemudian jika total yang diinputkan tidak kosong dan tidak dalam bentuk numerik atau angka, maka akan muncul message total harus diisi angka. Kemudian jika count $validation message-nya lebih dari 0, jadi ada data yang tidak diisi atau tidak sesuai, tidak lolos validasi, maka akan muncul $data JSON array, success-nya false, message-nya data tidak valid, datanya $validation message. Dan jika lolos validasi, maka $data array admin ID input post admin ID total $this input post total dan juga tanggal ini menggunakan format date YMTHIS. Di sini akan bisa langsung diinputkan ke dalam tabel transaksi. Kemudian $result, $this transaksi, insert nilai function yang ada di dalam model transaksi, $data, kemudian $data JSON array, success true, kemudian message-nya insert berhasil, datanya array transaksi $results. Kemudian di sini ada function transaksi put juga menggunakan token dan juga ada validasinya. Jadi jika ID yang diubah kosong, maka akan muncul ID tidak boleh kosong. Jika admin ID yang diubah kemudian kosong dikosongkan, itu juga akan muncul pesan admin ID tidak boleh kosong. Jika total diubah menjadi kosong atau tidak ada nilainya, maka akan muncul nilai total tidak boleh kosong. Jika total yang diupdate tidak kosong dan tidak dalam bentuk numerik, maka akan muncul message total harus diisi angka. Kemudian jika count $validation message-nya lebih dari 0, jadi ada data yang diupdate tapi kosong atau tidak sesuai dengan yang ada pada validasi, itu maka akan munculkan $data JSON array success-nya false, kemudian message-nya data tidak valid, datanya ini $validation message-nya. Jika lolos validasi, maka $data array admin ID disebut
admin ID total, $dispute total, tanggal ini, $ID, dispute ID, $result, $M transaksi, update transaksi, $data, $ID, ini akan bisa langsung dimasukkan kembali ke dalam tabel transaksi setelah diupdate atau setelah diubah. Data JSON array, success true, message-nya update berhasil, data array transaksi, $result. Kemudian ada function transaksi delete, ini untuk menghapus transaksi yang ada di dalam tabel transaksi. Di sini ada menggunakan check content juga, ID, jadi $ID, $delete ID. Jadi dihapus berdasarkan ID. Di sini $result, $M transaksi, delete transaksi di function yang ada di model name transaksi, $ID. Kemudian jika tidak ada ID yang ingin dihapus atau ID-nya tidak ada di dalam tabel transaksi, maka akan muncul data JSON array, suksesnya false, message-nya ID tidak valid, datanya null. Tetapi jika datanya ada, maka akan muncul data JSON array, success true, message-nya delete berhasil, data array transaksi $result. Langsung ke postman-nya, bagian transaksi get untuk menampilkan di sini get, kemudian jangan lupa untuk memasukkan token. Kemudian send. Nah, di sini success true, message data found. Jadi ini datanya ada 1, 2, nah ada 2 datanya. Kemudian coba ke bagian menggunakan metode post. Sini tokennya jangan lupa untuk dimasukkan. Kemudian ke bagian body. Di sini admin ID-nya 15. Di sini totalnya kita ganti menjadi 1 juta. Kemudian send. Nah, di sini true, insert berhasil. Di sini juga tanggalnya, total, admin ID. Kemudian ke bagian put. Di sini metode put itu untuk mengupdate atau mengubah data. Jangan lupa tokennya diupdate terlebih dahulu. Diupdate terlebih dahulu. Ini admin ID-nya. Jadi tadi 1 juta, di sini diubah jadi 500.000. Kemudian send. Update berhasil. Jadi ini ID-nya 1, di transaksi tidak ada. Kemudian kita coba 6, ID-nya 6. Kemudian send.
Nah, berhasil. Jadi update berhasil data transaksi 6. Kenapa tadi 0? Karena ID 1 itu tidak ada di dalam tabel transaksi. Kemudian kita mencoba ke metode delete transaksi. Jangan lupa tokennya. Kemudian ID. Berapa yang mau dihapus? Di sini kita akan hapus ID-nya 5. 5. Delete. Error. ID-nya yang dihapus 6. Nah, di sini delete berhasil. Kemudian menampilkan transaksi bulan ini. Tampilkan metodenya get. Jangan lupa untuk tokennya diisi. Kemudian send. Data found. Jadi ini tapi ini bulannya sama. Coba kita ganti di bagian sininya. Bulannya menjadi ini dihapus. Tidak bisa. Menjadi 11. Jadi ini bulan 11. Kemudian kita tampilkan, kita send. Jadi bulan bisa bulan 11. Kemudian setelah itu yang terakhir yaitu ada item transaksi. Kita akan ke code-nya terlebih dahulu, codingnya terlebih dahulu ke item transaksi. Di modelnya M item transaksi. Di sini ada kelas M item transaksi extend CI model. Nah, kelas yang pertama ada get item transaksi. Untuk mendapatkan semua data dari tabel item transaksi. Di sini yang ditampilkan ada item transaksi ID, item transaksi, transaksi ID, item transaksi produk ID, produk ID, kemudian produk nama, item transaksi quantity, item transaksi harga saat transaksi, dan item transaksi subtotal dari tabel item transaksi yang dijoinkan dengan tabel produk. Produk ID sama dengan item transaksi produk ID, dollar query, dollar this db get, return, dollar query, result array. Kemudian ada function get item transaksi by transaksi ID. Nah, di sini yang ditampilkan sama seperti sebelumnya, itu ada item transaksi ID, item transaksi ID, item transaksi produk ID, produk nama, item transaksi quantity, item transaksi harga saat transaksi, dan juga item transaksi subtotal dari tabel item transaksi yang dijoinkan dengan tabel produk ID sama dengan item transaksi produk ID, kemudian dollar this db where item transaksi, jadi transaksi ID, dollar transaksi ID. Kemudian dollar query sama dengan dollar this db get, didapatkan dari data dari tabel transaksi dan produk, kemudian dollar query ini di return.
Kemudian ada function insert item transaksi yang digunakan untuk memasukkan atau menginputkan data item transaksi ke dalam tabel item transaksi, di mana $this dp insert ini item transaksi adalah tabel yang ada di database. Kemudian insert ID, $this dp insert ID itu untuk mendapatkan insert ID-nya. Kemudian $insert, $this dp gateway ini item transaksi, kemudian array ID, di sini ada $insert ID. Di sini juga ada code untuk mengubah stok. Jadi nanti ketika masukkan item transaksi, maka otomatis di bagian stok yang ada pada label produk itu akan berkurang. $reset product, $this dp gateway product, array ID, $data, ini product ID. Kemudian $reset product, ini $reset product row array, jadi cek apakah ada. Kemudian $stok lama sama dengan $result product stock. Kemudian yang stok barunya ini $stok lama yang $result product stock ini dikurangi dengan $data quantity. Kemudian $data product update dalam bentuk array stock-nya ini, kemudian $stock baru. Jadi $this dp where ID data product ID, jadi nanti berdasarkan ID pengulangan produknya, kemudian $this dp update product, jadi nanti bagian stoknya yang diupdate ketika menginsert atau menginputkan data item transaksi. Kemudian data product update, kemudian return $result row array. Kemudian ada function update item transaksi, ini untuk mengubah item transaksi berdasarkan ID. Di sini melihat ID item transaksi mana yang akan diubah. $this dp where ID, $ID. Kemudian $this dp update, dimasukkan yang diupdate itu tabel item transaksi berdata. Kemudian $result, $this dp get where item transaksi, array ID, $ID, kemudian di return. Kemudian ada function delete item transaksi untuk menghapus item transaksinya. Kemudian $result, $this dp get where item transaksi, array ID. Kemudian di sini ada juga $where ID, $this dp delete item transaksi. Jadi dihapus berdasarkan ID-nya. Kemudian di sini juga ada public function delete item transaksi by transaksi ID, $result, $this dp get where. Nah, ini item transaksi, tabel item transaksi, array transaksi ID, transaksi ID. Jadi di sini delete berdasarkan transaksi ID juga bisa. Transaksi ID, $this dp delete item transaksi. Jadi dihapus dari item transaksi. Langsung ke IPPJS bagian item transaksi. Sini. Sini ada function item transaksi get untuk menampilkan semua data item transaksi, juga semuanya menggunakan token. Tentu saja. Kemudian $result this item transaksi, get item transaksi untuk mendapatkan data dari tabel item transaksi. Kemudian $data season array, suksesnya true, message data font, data array, item transaksi, jadi dia tampilkan dalam bentuk array. Kemudian ada function item transaksi by transaksi ID get. Jadi $result, $this item transaksi. Jadi sini jadi get item transaksi by ID yang transaksi ID yang diinputkan. Kemudian $season array, success true, message-nya data font, data array, item transaksi. Kemudian ada item transaksi post, ini untuk menambah data item transaksi. Ada validasinya juga sama seperti yang lainnya. Kemudian jika tidak lolos validasi, maka $season array suksesnya false, dan message data tidak valid, datanya $validation message. Tapi jika lolos validasi, maka $data array transaksi ID, semuanya dari produk ID, quantity, harga saat transaksi, subtotal, ini bisa langsung diinputkan ke dalam tabel item transaksi. Kemudian akan tampil suksesnya true, message insert berhasil, data array, item transaksi.
Kemudian ada item transaksi put. Ini untuk mengupdate atau mengubah item transaksi, sama juga ada validasinya. Jika validasinya tidak lolos, jika tidak lolos validasi atau ada yang dikosongkan atau tidak diisi atau tidak sesuai dengan ketentuan validasi, maka akan muncul $data JSON array success false, message-nya data tidak valid, kemudian data $validation message. Kemudian jika lolos validasi, data yang sudah diupdate tadi akan bisa langsung dimasukkan ke dalam tabel item transaksi. Di sana $ID, dispute ID, $issue, $this, item transaksi, update item transaksi, $data, $ID. Jadi yang update tadi dilihat ID-nya. Kemudian $data JSON array, suksesnya true. Message update berhasil, data array item transaksi saya tampilkan dalam array. Kemudian di sini yang terakhir ada item transaksi delete. Jadi ini untuk menghapus item transaksi. Jadi penghapusan berdasarkan ID. Jadi $ID, $delete ID. Jadi $result, $this, item transaksi, delete item transaksi, $ID. Jika ID-nya tidak ada atau ID yang mau dihapus itu tidak ada di dalam tabel item transaksi, maka akan muncul data JSON array. Suksesnya false, message-nya ID tidak valid, datanya null. Tapi jika datanya ada di dalam tabel item transaksi, maka akan muncul data JSON array, suksesnya true, message-nya delete berhasil, data array item transaksi, jadi datanya ada ditampilkan dalam array. Kemudian ini ada public function item transaksi by transaksi ID delete. Jadi ini transaksi ID-nya di dalam item transaksi yang dihapus fungsi ini untuk menghapus transaksi ID yang ada di dalam item transaksi. Kemudian di sini $transaksi ID, this delete transaksi ID, yang di delete adalah transaksi ID. Kemudian $result, $this, item transaksi, delete item transaksi, by transaksi ID, itu adalah function yang ada di dalam model M item transaksi. Jika tidak ada, jika transaksi ID-nya tidak ada yang mau dihapus, jika transaksi ID yang dihapus tidak ada dalam tabel, maka muncul success false, message-nya ID tidak valid. Jadi artinya ID-nya tidak ada, datanya null. Tetapi jika datanya ada, transaksi ID-nya ada, maka akan muncul data JSON array success true, message-nya delete berhasil, data array item transaksi. Langsung coba ke Postman-nya, yaitu yang pertama menggunakan metode get terlebih dahulu. Get item transaksi. Tidak lupa untuk memasukkan token terlebih dahulu. Kemudian dikirim send. Data found, ini datanya ditemukan. Kemudian tambahkan data item transaksi menggunakan metode post. Tidak lupa kemudian bagian body sini transaksi ID 5, produk ID sini ada ini langsung send. Jadi item transaksi insertnya berhasil. Kemudian ke delete item transaksi. Tidak lupa untuk memasukkan token. Sini di delete ID-nya. Kita lihat terlebih dahulu ID-nya. Ini ada 9.
9 dihapus. Kemudian send. Token tidak valid. Oke, kita coba token. Login lagi. Kemudian kita copy tokennya. Masuk lagi ke bagian metode delete item transaksi. Isi token. Kemudian send. Nah, delete-nya berhasil. Di sini ada delete tadi yang terakhir transaksi ID. Item transaksi dari transaksi ID. Tokennya jangan lupa. Kemudian ke body. Transaksi ID yang mau dihapus berapa? Harus lihat dulu. Sini bisa 4. Kemudian kita send. Success true, delete berhasil di transaksi ID. Berhasil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.